Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Sekarang coba lihat ke bawah di kolong meja kalian, apakah ada sampah atau tidak, dicek semuanya. Sudah bersih? Sudah. Sekarang silakan membaca doa dulu. Silakan dipimpin Sadian baca doanya ya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berdiri dulu menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan semua berdiri. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai, silahkan duduk kembali. Oke, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Muiz sakit. Siti Patona, Sulma, Ismawati, Latifatunawa, Rina Ifhawani, Nazwa Kamelia Sari, Muhammad Sa'dian, Siti Aniza, Siti Nabila, Sintawati, Wafi Udin, Ade Fatullah, Muslimah, Muhammad Topan, Hamdana, Mutia, Galang Darmawan, Bunga Nurul Indah, Muhammad Nahrawi, kemudian Siti Aniza. Sudah semua ya? Sudah. Oke, untuk lebih semangatnya lagi, nah, sekarang saya punya ice breaking. Silakan semua bangun lagi ya, supaya lebih semangat dalam belajar. Oke, Galang silakan berdiri, Nahrawi silakan berdiri ya. Oke, perintahnya adalah tepuk tangan 1. Kalau kata saya tepuk tangan 1, kalian bertepuk
1 kali. Oke, coba tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Oke. Mulai ya. 1 2 3. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 4. Tepuk 1. Berarti ada yang belum fokus. Tadi siapa? Sinta sama Wafiudin ya. Oke, perhatikan kalimatnya. Kalau kata saya tepuk tangan 1, berarti kamu boleh tepuk. Paham? Sekali lagi ya. Oke. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Oke, masih ada yang belum fokus. Terakhir, 1 kali lagi. Terakhir ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk 1. It's okay, gak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, 1 lagi ice breakingnya. Sekarang sama, melatih kefokusan kalian. Ya. Contoh, kalau saya bilang pegang mata. Bisa ya? Kalau saya pegang hidung. Paham ya? Paham? Oke, coba ya. 1 2 3. Pegang mulut. Pegang mata. Ada yang salah nggak? Pegang alis. Mana alis kalian? Nah, ayo, ada yang masih bingung? Oke, pegang dagu. Pegang telinga. Oke, cukup tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah fokus ya. Sekarang kita akan silakan duduk dulu Pak. Duduk semua. Saya lupa. Oke, duduk dulu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Mengenai Pancasila. Oke, Pancasila itu ada berapa silanya? 5. Sila pertama bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah keterwakilan. Sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Contoh dari sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa apa kira-kira? Kita sebagai umat muslim harus apa sih kewajibannya? Sholat. Selain sholat apa lagi? Nah, misal kalau kamu punya teman yang berbeda agama, kita harus apa sikapnya? Toleransi. Apa arti toleransi? Menghargai. Kemudian sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa contoh yang ada di lingkungan sekolah mengenai sila keempat? Pemilihan apa? Iya, betul. Pemilihan OSIS seperti kalian waktu beberapa bulan yang lalu, ya. Saya rasa kalian sudah ingat, sudah paham mengenai materi minggu lalu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara serta pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Capaian pembelajaran hari ini yaitu adalah kalian bisa menganalisis, mengidentifikasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yaitu kalian diharapkan sudah bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara. Kemudian menyebutkan kasus-kasus dari hak dan kewajiban warga negara. Oke, paham ya? Tujuan hari ini. Kemudian saya akan sedikit memberikan kalian pemanasan.
pertanyaan terkait materi hari ini. Yang pertama nih, kan kita berbicara hak. Hak itu adalah suatu hal yang sudah didapatkan dari kamu lahir, dari sebelum kamu lahir sampai kamu meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, apa sih contoh hak kamu sebagai seorang anak? Minta uang jajan. Kemudian apa lagi? Yang kedua, sekolah. Ketiga, fasilitasnya berupa apa? Berapa? Tas, handphone. Ada lagi? Buku, pulpen. Terakhir apa yang buat berkendara? Motor. Oke, kemudian contoh dari kewajiban kamu sebagai seorang anak. Apa? Mematuhi orang tua. Mematuhi orang tua. Good. Kemudian selain mematuhi orang tua apa lagi? Kalau di sekolah apa? Patuh Kepada guru. patuh kepada guru. Kalau berkendara di lalu lintas harus pakai apa? Pakai helm. Selain helm apa lagi? Harus punya apa selain helm? SIM. Apalagi selain SIM? BPKB, STNK. Good. Paham ya? Oke, sekarang sebelum saya buka PowerPoint-nya, kita akan menyaksikan cuplikan video singkat mengenai pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, kalau tidak ada nanti kita next. Setelah menjalani perawatan selama 3 hari di ICU RSUD Subang, Jawa Barat, siswa kelas 4 SD yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan kakak kelasnya meninggal dunia. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. ARO, siswa SD kelas 4 di Subang, Jawa Barat yang diduga menjadi korban perundungan kakak kelasnya meninggal dunia Senin kemarin. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan di ICU anak RSUD Subang selama 3 hari. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Bayangkara Polri Losarang Indramayu untuk proses otopsi guna memastikan kematian korban yang sesungguhnya. Melihat otopsi guna mencari tahu penyebab daripada kematian. Kemudian nanti kami akan mencocokkan dari keterangan saksi, otopsi dan bukti yang kita kumpulkan untuk mencari titik terang dari pelaku terhadap korban usia di bawah 12 tahun. Sebelum koma tak sadarkan diri, ARO yang berusia 9 tahun ini mengalami sakit kepala berat dan muntah-muntah hingga langsung tak sadarkan diri. Pihak keluarga mengatakan, sebelum koma ARO sempat cerita jika dirinya sering dipukuli oleh kakak kelasnya, baik di sekolah maupun tempat pengajian. Kenapa kayak gitu, lama sakit, promotion terus dia malah nggak bisa, jalan juga dia sama kayak gini, dia nggak teriak. Karena saya kenapa kamu kayak gitu, katanya itu, dia nggak benar, diturutin katanya. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam akan kasus ini. Polisi menyebut penanganan kasus perundungan usia di bawah 12 tahun berbeda penanganannya sehingga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Subang, Jawa Barat, Reza Sunaria, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Oke, sudah selesai menyaksikan tentang video apa judulnya? Kasus bullying. Di mana lokasinya? Di Di Subang, di sekolah dasar ya. Oke, sekarang lanjut ke materi inti kita.
materi kita hari ini adalah mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara serta pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. Di sini ada pengertian atau definisi mengenai hak warga negara, yaitu adalah segala sesuatu yang mutlak yang sepenuhnya sudah ada dalam diri kita, yang dimiliki setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh hukum atau konstitusi. Nah, tadi video yang tadi kalian tonton, menurut kalian itu masuknya ke pelanggaran hak warga negara atau kewajiban? Pelanggaran hak warga negara, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mengambil nyawa orang lain. Paham ya? Hak itu yang dimiliki setiap individu, tapi kewajiban itu adalah yang harus kamu kerjakan. Lanjut ya. Oke, contohnya adalah hak atas pendidikan tadi di video yang barusan kalian tonton ya. Kemudian hak menyampaikan pendapat, seperti saat ini kita akan melakukan diskusi nih. Kamu setiap individu itu punya hak untuk berpendapat ya. Kemudian hak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap manusia yang sudah lahir yang berwarga negara Indonesia itu diatur, dilindungi oleh hukum yang ada di Indonesia. Next, lanjut ya. Kemudian kewajiban warga negara, yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga ketertiban dan mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, harus kamu kerjakan, ya. Kalau tidak dikerjakan akan ada akibatnya. Akibatnya apa? Tidak mendapatkan hak kamu sebagai seorang manusia atau sebagai seorang anak atau sebagai seorang pelajar. Kemudian ada contoh kewajiban warga negara. Yang pertama tadi menjaga keamanan dan ketertiban. Contoh kecilnya adalah kalau di sekolah. Kamu ini sekarang sudah kelas 12. Kelas ini milik kamu bersama. Otomatis kamu sebagai warga kelas 12 harus menjaga keamanan. Contoh, ketika jam kosong tidak ada gurunya, di sebelah ada gurunya. Berarti apa yang harus kamu lakukan supaya tidak ribut? Tertib, tidak boleh berisik. Nah, kemudian yang kedua membayar pajak. Kalau kamu sekarang itu belum wajib bayar pajak, tapi orang tuamu sudah wajib. Saya juga sama sebagai guru, sebagai orang tua, karena sudah punya KTP, sudah bekerja, punya kendaraan atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Wajib membayar pajak, contohnya adalah pajak motor yang setiap tahun harus kamu bayar atau orang tua kamu bayar. Kemudian perpanjang SIM, ganti kaleng motor atau plat nomor. Paham? Itu wajib dibayarkan setiap tahunnya. Paham ya? Iya, Bu. Kemudian mentaati hukum dan peraturan. Contohnya ketika di sekolah. Kita di sekolah itu punya peraturan. Pertama, untuk laki-laki tidak boleh berambut panjang. Kalau perempuan tidak boleh memakai baju yang ketat. Paham ya? Sudah kamu praktekkan belum? Sudah, Bu. Tuh. Kita lanjut. Ada pelanggaran hak warga negara, yaitu tindakan yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya. Contohnya adalah diskriminasi dalam pelayanan publik. Kita tidak bisa menutup mata kita. Contohnya adalah ketika kita mau berobat di rumah sakit atau di klinik. Siapa yang pernah pakai BPJS? Saya, Bu, pakai. Saya pakai. Saya dulu ketika lahiran guys ke anak saya itu operasi sesar di salah satu rumah sakit. Tapi saya pakainya umum, tidak BPJS. Nah, di kamar sebelah saya dia pakai BPJS. Ketika masuk ruang operasi, itu ditanya sama dokter bedahnya dulu, susternya. Sus, yang saya ini pakai umum atau BPJS? Susternya bilang, enggak dok, yang ini pakai umum, yang ini pakai BPJS. Oh yaudah, umum duluin.
Jadi yang umum dulu diduluin, baru yang BPJS. Padahal seingat saya, yang sebelah saya itu sudah masuk ke UGD-nya dulu, ke IGD-nya dulu, baru saya. Berarti ada kesenjangan dong di situ? Iya. Berarti kamu tidak bisa menutup mata seperti itu, ya. Itu contoh dalam pelayanan publik di bidang kesehatan. Kemudian tidak diberi akses pendidikan. Contoh, misalkan karena jarak rumahmu jauh sehingga kamu tidak bisa pergi bersekolah, ya. Misal, kalau yang tinggalnya di pelosok dekat gunung, di bawah kaki gunung, sekolahnya harus ke kota dengan perjalanan 2 jam misalkan, ya, dengan perjalanan 2 jam. Otomatis gimana caranya berangkat itu harus jam 7 sudah sampai sekolah, ya. Bagaimana caranya sedangkan jalanannya luar biasa sekali. Kalau hujan dia banjir, becek, motor licin, nggak bisa lewat. Alhasil mereka memilih untuk tidak sekolah. Ada lagi karena mereka ada di keluarga yang kurang mampu, yang tidak bisa membiayai, hanya sekedar untuk makan saja tuh tidak bisa, apalagi bersekolah, membeli sepatu, membeli tas, bahkan membeli buku saja tidak mampu. Paham ya? Gitu kan? Itu ya dari poin nomor 2. Kemudian nomor 3, melarang seseorang beribadah sesuai agamanya. Nah, ini sering banget saya dengar, ya. Bukan hanya sekedar sholat. Kalau kamu pernah merasakan, mungkin ada yang pernah, ada yang tidak, gitu kan ya. Misalkan ketika puasa Ramadan ada yang ngajak mokel atau ngajak batal puasa, ya, pernah pastikan. Kemudian pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu tidak menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh, kamu di sekolah tugasmu, kewajibanmu adalah belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Hakmu adalah mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, betul? Betul. Tapi kalau kamu nggak ngerjain tugas, kehadiran minus, PR tidak dikerjakan, bisa nggak saya sebagai guru memberikan nilai kepada kamu? Tidak bisa. Tidak bisa, harus sesuai dengan kewajiban. Kewajiban dilakukan, hakmu terpenuhi. Kemudian contoh pengingkaran kewajiban. Pertama tadi, tidak membayar pajak. Kedua, tidak mengikuti peraturan lalu lintas. Kalau ke jalan gede, jangan jalan gede lah, jalan kayak kampung sini aja nih misalkan. Harus pakai helm supaya kepalamu safety atau aman. Kalau ting-bating, nauzubillah min zalik, jatuh. Kepala dulu nih, karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Paham? Kemudian tidak menghormati simbol negara seperti upacara bendera di hari Senin. Pasti ada yang merasa mungkin dulunya pernah bolos nggak upacara, tapi pas KBM belajar ada orangnya. Pasti ada yang merasakan atau pernah, ya. Kemudian pentingnya menjaga hak dan melaksanakan kewajiban. Yang pertama, menjaga keharmonisan, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan, menjalankan kehidupan yang berbangsa, yang demokratis, ya. Di sini ada gambar neraca atau timbangan. Ada yang tahu maksudnya apa? Belum, Bu, saya belum tahu. Oke. Maksud dari neraca itu adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Tadi saya sudah singgung berulang kali di awal. Kalau kewajibanmu sudah dilakukan sebagai seorang manusia, seorang anak, pelajar, maka hakmu akan terpenuhi. Tadi kalau seorang anak mendapatkan uang jajan, fasilitas yang memadai. Kalau seorang pelajar berarti mendapatkan nilai, naik kelas, mendapatkan peringkat kalau kamu rajin. Paham ya? Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sok, mangga yang mau nanya. Ya, Bu. Oke, silakan pertanyaannya apa? Ismawati. Apa bedanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Oke, kalau pelanggaran warga negara, tadi sudah disinggung di materi, di slide ya, adalah ketika seseorang menghalangi hak seseorang. Contoh tadi, hak untuk mendapatkan pendidikan dibatasi karena jaraknya jauh, karena mereka orang yang tidak mampu. Nah, kalau pengingkaran kewajiban itu adalah yang dilakukan sama individu itu sendiri, ya. Tadi, kamu umat Islam wajib sholat 5 waktu.
Kalau nggak sholat mendapatkan dosa. Begitupun dengan hal yang lainnya. Sudah paham Isma? Ya. Oke, selanjutnya siapa mau nanya lagi? Bu, Ya, Galang, monggo. apa kalau tidak membayar pajak apa akibatnya, Bu? Oke, Bu, kalau nggak bayar pajak apa sih akibatnya? Oke, akibatnya kalau kamu tidak mau membayar pajak kepada negara adalah fasilitas umum itu akan sangat sulit untuk dibangun. Kemudian infrastruktur jalan yang di desa itu akan sulit dibangun karena nggak adanya dana dari masyarakatnya. Paham? Jadi itulah fungsinya uangmu dibayarkan pajak ke negara untuk membangun jalan di desa-desamu. Uang itu akan dikasihkan kepada pemerintah desa, kepada Bapak Lurah, Bapak Camat yang akan digunakan membangun desa-desa yang jalannya masih rusak, masih banjir. Paham? Kayak ada lagi yang mau nanya? Apa? Kalau misalkan tidak mengikuti upacara bendera itu termasuk pelanggaran atau pengingkaran? Oke, kalau tidak ikut upacara bendera itu termasuknya adalah pengingkaran kewajiban kamu sebagai pelajar. Paham ya semuanya di sini? Ya, paham. Ada yang bawa handphone hari ini? Bawa. Silakan handphonenya dikeluarkan di atas meja. Oke, Sadian, silakan keluarkan HP-nya. Siapa yang bawa? Nawa, silakan keluarkan. Sudah atas meja. Nah, silakan kamu cari di Google materi mengenai pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara ya. Silakan cari dulu. Oke, sambil kalian mencari, saya akan membagikan LK PD-nya ya. Sudah dicari materinya, kelompoknya siapa? Sintawati. Silakan buka Google-mu, Nak. Mana Google-mu? Ya. Cari materi mengenai hak warga negara, ya. Kelompok yang belakang sudah dicari pelanggaran hak warga negara. Ya. Pelanggaran hak warga negara. Ya. Oke, sambil mencari saya bagikan dulu. Tapi belum. Oke, ketemu Nawa materinya. Ya, pengingkaran terhadap apa itu? Hak warga negara. Ya, nggak apa-apa, coba bacakan. Coba bacakan salah satu. Pengingkaran terhadap hak warga negara dalam bidang hukum adalah tindakan yang melanggar hak-hak dan dasar warga negara yang diakui dan dilindungi oleh hukum, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan langsung yang merugikan hak-hak tersebut atau kelainan negara dalam mematuhi kewajibannya untuk melindungi dan mematuhi hak-hak warganya. Tadi mengenai bidang hukum ya? Ya. Intinya kan? Oke. Kelompok Nawa bidang hukum sudah ketemu. Yang ini mengenai apa? Bidang yang lain boleh. Pelanggaran hak warga negara di bidang yang lain. Kelompoknya muslimah. Pelanggaran anak, coba bacakan. Tadi itu yang mana? Ya, coba tolong bacakan. Pelanggaran hak anak, perkawinan anak, eksploitasi anak, dan kekerasan terhadap anak. Mengenai eksploitasi anak atau mengambil hak anak secara sembarangan tanpa memberikan haknya secara penuh. Oke, kalau ini apa contohnya? Kan tadi hak anak. Kemudian tadi bidang hukum, kalau kelompok ini Pak Fiudin, bacakan satu orang. Kebebasan berpendapat, sok bacakan.
Setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan. Berpendapat ya? Apa berkeyakinan? Keyakinan. Berarti agama ya? Berkeyakinan. Berkeyakinan. Yang ini Sulma mengenai apa? Pelanggaran di bidang apa? Hak dan warga negara. Hak dan warga negara mengenai apa aja, nggak apa-apa, bebas. Mengenai diskriminasi. Oke, kalian tadi semua sudah mencari, mengidentifikasi masing-masing contoh dari pelanggaran hak warga negara. Ada yang tadi di bidang hukum, ya. Yang namanya hukum, kamu harus mematuhi hukum yang ada di negara Indonesia, ya. Kemudian tadi di pelanggaran hak anak mengenai eksploitasi anak ya, atau merampas hak anak secara sembarangan tanpa memberikan hak yang adil kepada anak tersebut. Misalkan ketika kamu pernah lihat pengamen nggak? Pengamen anak-anak itu? Itu kan sebenarnya nggak boleh. Anak seusia mereka yang masih SD itu harusnya mereka belajar, tapi paginya mereka masih ngamen di pinggir jalan. Itu nggak boleh harusnya. Tadi kelompoknya Sintawati mengenai keyakinan ya, beragama ya. Untuk berkeyakinan keagamaan itu harus sesuai pribadinya masing-masing, tidak boleh dipaksakan ya. Kalau mau agama Islam ya agama Islam, kalau mau agama Kristen ya Kristen, tapi jangan dipaksakan untuk pindah agama. Paham ya? Oke, kemudian kelompoknya Sulmah tadi mengenai diskriminasi atau pengecualian, mengkucilkan orang lain, baik di sekolah, di masyarakat, di tempat umum. Oke. Ini kan tadi saya sudah membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, seperti saya sudah memberikan ini kan bahan untuk hari ini kita berdiskusi. Silakan yang sudah ada bahannya dikeluarkan, kelompoknya Ismawati dikeluarkan bahannya ya. Ini untuk kelompoknya Bunga Nurul Indah ya. Nanti tugasmu silahkan ditulis di sini. Depannya nama kelompok kamu siapa, anggotanya, di dalamnya baru tugasnya apa. Paham ya? Oke. Ntar, tugasnya saya jelaskan di depan. Ini sama untuk kelompoknya Sintawati. Oke, tugasnya silakan perhatikan sih di depan. Oke, untuk kelompok 1, kelompoknya Sulmah, tugasmu adalah mencari gambar poster mengenai pengingkaran kewajiban ya. Silakan dibuat di karton tersebut yang sudah kamu bawa. Kemudian kelompoknya Ismawati adalah membuat poster dengan tema judulnya pelanggaran hak warga negara. Silakan dibuat di karton masing-masing. Silakan bagi tugas, siapa yang mengerjakan LKPD-nya, siapa yang menggambar dan mewarnainya terserah. Kemudian kelompoknya Sintawati adalah kebagian membuat puisi salah. Lirik lagu singkat mengenai pengingkaran kewajiban. Dicari, boleh dibuat sendiri dengan diskusi kalian, kemudian tulis di kertas folio bergaris ya. Kemudian kelompoknya Bunga Nurul Indah itu adalah membuat teks puisi, betul ya? Ya, teks puisi. Silakan kalian rangkai berlima ya. Setelah itu tulis di kertas folio bergaris. Nanti jangan lupa siapkan perwakilan 2 orang untuk maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Setelah itu silakan nanti berpendapat, menanyakan apa maksudnya atau apa ya terserah ya. Paham ya? Kalau ada yang masih belum paham silahkan bertanya ya. Pakai pensil dulu boleh, nanti baru ditebalkan dengan spidol ya. Mau spidol yang besar atau spidol yang kecil nggak apa-apa ya. Ditulis masing-masing menulis ya. Silakan keluarkan buku tulisnya.
Semua menulis, nanti hasilnya dikumpulkan satu di kertas folio bergaris ya. Nanti siapa yang mau maju di ini sebutin ya. Sok tulis semua, Mutia. Ya, Bunga, Nurul Indah, Mama Topan, tulis. Mana bukumu nak? Keluarkan nak. Ya. Ini juga sama kelompok 4 ya. Semuanya menulis maksudnya. Anggotanya menulis semua, jadi supaya ada hasilnya. Nanti yang dikumpulkan cuman satu saja ya. Jadi semua boleh dikasih nama anggotanya siapa, kelompok berapa, nama anggota, kelas berapa ya. Ini diisi kelompok nama sama kelasnya LKPD-nya ya. Silakan bagi tugas. Hamdana sama Topan misalkan ngerjain yang ini, sisanya nanti berpikir untuk yang puisi. Ya, kalau ini ngisinya cukup kamu checklist saja. Misalkan mendapatkan suasana belajar dengan tenang. Nah, ini kewajibankah atau hak kamu sebagai seorang siswa misalkan di sekolah? Silakan di checklist. Ada 10 pertanyaan. Nama kelompoknya tulis, kelompok berapa sama kelas berapa. Oke? Ya, ayo gerak cepat. Ayo. Langsung pakai spidol saja tidak apa-apa, Galang. Langsung pakai spidol ya. Yang poster nggak apa-apa. Ayo. Langsung ditulis kalau sudah dapat siapa Nabila. Ya, Siti Nabila. Langsung tulis saja di kertas folio bergarisnya ya. Langsung ayo. Nggak ada lagi spidolnya, iya. Ya kayak gini. Dibantu temannya nak. Sebelah kamu yang bawah, dia yang atas misalkan, biar cepat. Ya. Sudah diisi, Sulma. Nun. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Kalau usah diwarin, polosan aja dulu nggak apa-apa. Sudah ditulis puisimu nak. Ntar dibacakan ya puisinya. Terserah mau gantian, boleh satu bait pertama misalkan siapa, bait kedua siapa ya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan bertanya. Kayak iyo. Ini kotor. Sambil mengerjakan, sambil menilai ya. Bagaimana keadaan diskusi kalian, apakah berjalan atau tidak. Sudah dapat? Kalau ini nggak usah, langsung kumpulin aja nanti kalau udah selesai ya. Ini aja nanti dipresentasikan di depan. Sudah Galang? Lagi Bu. Udah.
Presentasinya nanti kamu jelaskan ini termasuk ke pelanggaran apa? Apakah pengingkaran kewajiban atau hak warga negara? Menurutmu apa? Kalau uang negara artinya mengenai korupsi, berarti masuk ke dalam pengingkaran kewajiban, gitu, paham ya? Ya silakan. Nanti yang poster ini kira-kira masuk kemana? Pelanggaran hak warga negara apa pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak warga negara. Mengenai apa? Buang sampah sembarangan. Nanti jelaskan seperti itu di depan ya. Nanti dipraktekkan kelompoknya siapa? Sintawati. Bagaimana yang bernyanyinya, ya kan? Ini klik lagu kan? Hah? Mau semua, mau berdua aja di depan kali, ya? Ya, ada bila sama Nanti nggak muat di depannya. Sok siapa yang mau di depan? sama Anija. Yang tahu nadanya. Bila Bu sama tadi enak banget. Ini nadanya apa? Pelangi-pelangi ya? Iya. Iya. Berarti gimana lagunya? Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah, berarti sambungkan dengan teksmu tadi, ya. Wafi, Udin, Ade Fatullah. Ya. Latihan dulu sekarang. Ya, Isma. Jadi buang sampah sembarangan. Ya, masuk ke dalam kategori pelanggaran hak warga negara. Judulnya adalah buang sampah sembarangan. Ya. Buang sampah sembarangan. Masih lama nggak bu waktunya? Kalau masih lama mau diwarnai. Waktunya masih lama tidak? Coba saya cek, pinjam HP-mu ya, Nak. Bagaimana bukanya? Ini nanti siapa ini yang mau? Betul. Aku aja. Iya. Kayak gitu dulu nggak apa-apa lah. Oh iya udah bu. Kan nanti kamu presentasi juga kan di depan, terus tanya jawab juga kan? Iya dong, tanya jawab. Iya. Nanti kamu jelaskan kenapa ada gambar tikus. Tikus itu identik dengan apa? Racun. Terus tentang yang kotor. Korupsi itu perilaku yang terpuji atau tidak terpuji? Tidak terpuji. Berarti perilaku yang makanya ada gambar tikus. Paham ya? Itu jelas seperti itu ya, Sulma dan kawan-kawan. Kenapa ada gambar tikus di gambarmu? Ini. Oke, ini. Terserah mau pakai apa ini biar ada ini. Sudah kelompoknya Muslimah. Siapa yang akan membacakan puisinya? Hamdana sama siapa? Kan ada 2 bait toh? Iya. Siapa Hamdana dengan Mus? Sudah bisa ya? Puisi mah gampang dong. Iyalah. Nanti yang vokal yang lantang kalau bisa. Yang keras bacanya. Biar kedenger teman-teman kamu, takutnya nanti nggak kedengeran doang. Paham ya? Sip. Tapi tahu makna dari puisimu ini? Sudah kamu baca? Maknanya tentang apa? Terus isinya apa? Tentang apa ini? Di bait pertama isinya apa? Nadanya. Coba salah satu nyanyi lagu Pelangi-Pelangi coba. Berarti kan apa? Terus ya, terus bait keduanya. Nah itu bisa. Ya wes, yang maju siapa tadi akhirnya? Yang sudah hafal saja biar tidak terlalu grogi-grogi gitu loh. Ya udah, Aniza dengan Nabila saja. Tapi tahu toh makna lagu ini apa yang kamu buat? Tahu lah, masa enggak? Berarti maknanya apa ini? Mengenai berkendara di lalu lintas. Itu bait pertama. Terus ada bahasa mengenai
Pajak. Pajak itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar akibatnya apa tadi? Tidak ada pembangunan ya, seperti puskesmas, sekolah dan lain-lain. Paham ya? Nah, berarti bait kedua membahas mengenai apa kira-kira? Kewajiban yang harus kita lakukan. Paham ya? Nanti jelaskan seperti itu maknanya. Kalau teman mau yang bertanya, ya. Ingat kan? Ingat ya? Ingat lo, masa enggak lo? Nanti boleh bertanya temannya. Misalkan mau bertanya mengenai, mengenai makna apa yang kalian, tugas kalian maknanya apa sih gitu misalkan. Tapi nggak apa-apa kayak gitu ya. Ya, nanti nanya ya. Supaya lebih hidup diskusi kitanya ya. Biar kaliannya semangat, tidak loyo. Kamu sudah beres? Sudah, Bu. Nama kelompokmu dituliskan di atas apa di bawah, terserah kalian. Kelompok berapa, namanya siapa aja ya. Sulma dikasih nama anggotanya Sulma. Ini apa nih belum kamu warnain nih? Tuh. Ya nyamuknya belum kamu kasih warna apa tuh hitam. Ini temannya sudah diisi tuh warna hitamnya. Ini belum. Sudah selesai gambarmu? Ya, tulis nama kelompoknya mana, Nak? Nama kelompok berapa? Kelompok 1 kan kamu ya? Sulma? Ya. PKPD udah? Anggotanya siapa aja, Nak? Ditulis dong, Nak. Takut saya lupa. Di sini, Bu. Ya, anggap aja baca. Kenapa udah? Beres? Nanti dibantu kalau nggak bisa. Jawab sebisamu saja, nanti saya bantu. Ya. Misal ada yang nanya, kelompok mana nanya gitu kan. Jangan lupa nanti ketika temannya presentasi diperhatikan, terus siapkan pertanyaannya. Ya. Oh, teman sudah presentasi. Hah? Ini bayangan nih kalau nggak salah nih. Kan ini bayangan kan? Iya dong. Iya. Silakan dikasih warna hitam nggak apa-apa. Ini celananya. Celananya bebas kamu lah mau merosot mau tidak. Ya, lucu nggak apa-apa lah. Tadi nggak pakai sepatu. Anggap aja ini karikatur. Gambarnya sedikit berbeda dengan aslinya. Coba pinjam pensil warnamu. Tikus tuh warnanya apa kalau tikus got?
Nah, silakan. Gantian, mau surat Nahrawi nggak apa-apa. Mau warnai tikusnya. Ya. Udah latihan baca puisinya. Coba saya mau dengar dulu gimana. Siapa? Coba Mus. Hak yang terluka. Wih, bukan cuma hati yang terluka ternyata ya, tapi hak juga terluka. Ya. Suara dibungkam. Baca dong. Jangan malu-malu. Hak yang terluka. Suara dibungkam, kata tak didengar. Hak bersuara hilang entah kemana. Langkah dibatasi, mimpi dipenjara. Keadilan jadi bayang. Yang keras suaramu. Nanti keras. Oh nanti dikerasnya, oh ya nggak apa-apa. Irit suaranya dulu. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang silahkan kelompok siapa dulu yang maju? Oh, udah beres. 1 apa 2? 2 aja dulu ya. Udah beres nih. Yuk silahkan kelompok 2 maju ke depan. Sini. Siapa perwakilannya? Yuk, Nawa dan oh ya, dan Sa'dian. Ayo. Sambil dipegang mikrofonnya ya, biar terdengar suaranya. Silakan di tengah-tengah sini. Jangan lupa perhatikan temannya yang lain. Habis itu pertanyaannya. Sebelah sini, sini. Nah, dipegang. Salam biasa dulu, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil kelompok kita, yaitu judulnya Buang Sampah Sembarangan. Ini termasuk ke dalam pelanggaran hak warga negara. Kita sebagai warga negara harus membuang sampah pada tempatnya. Di sini paham? Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain bertanya. Kira-kira apa sih dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan mungkin? Siapa yang mau nanya? Angkat tangan dulu perwakilannya. Kamu kelompok sendiri. Kelompok siapa yang mau nanya? Ayo, Bunga, sok nanya. Angkat tangan yang tinggi. Ya. Oke, apa dampaknya buang sampah sembarangan, Nau? Bisa menyebabkan demam, DBD. Ya? Kemudian ada lagi nggak? Udah, itu aja. Satu lagi, banjir. Banjir. Ada lagi yang mau nanya selain kelompoknya Bunga? Ya. Kelompok Sulma, kelompok 1, kelompok 4. Berarti sudah paham yang lain? Ya sudah, silakan tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, kemudian kelompok 1. Sudah selesai? Sudah, ayo perwakilan siapa yang maju, Nak? Mau siapa? Laki-laki atau perempuan? Ayo maju. Ayo. Ke depan ya. Sambil dipegang. Biasa, salam pembuka dulu dari kelompok berapa? Nah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terlihat. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kita. Oke. Silakan jelaskan. Uang negara mewakili kekayaan dan sumber daya yang memiliki negara yang seharusnya
digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tikus, simbol umum untuk menggambarkan korupsi, pencurian, dan perilaku curang. Tikus sering digambarkan sebagai makhluk yang rakus, licik, dan merusak. Ada yang mau nanya? Silakan. Ajukan ini. Ada yang mau nanya nggak gitu? Ada yang mau nanya? Silakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya perwakilan. Mau nanya apa? Misalkan nanya solusinya atau nanya apa? Ya, Nawa silakan. Solusinya bagaimana ya agar tidak ada korupsi? Nah, menurut kelompok 1, solusinya apa biar tidak ada korupsi? Kita sebagai warga negara harus seperti apa sikapnya? Kan tadi kan katanya membahas rakus tuh. Nah, gimana sih caranya supaya nggak rakus? Kita harus merasa apa? Merasa ya, tuh salah satunya ya. Merasa bersyukur agar tidak adanya timbul rasa rakus dalam diri kita. Paham? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Tidak. Oke, silakan menutup dulu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok berapa? 4 atau 3? 3 dulu. Perwakilan siapa? Muslimah sama siapa tadi katanya? Hamdana, ayo maju sambil dipegang supaya terdengar suaranya. Keluarkan performa terbaikmu. Salam pembuka dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bacaan puisi yang telah kelompok kami buat, yang berjudul Hak yang Terluka. Suara dibungkam, kata tak didengar, hak bersuara hilang entah kemana, langkah dibatasi, mimpi dipenjara, keadilan jadi bayang semu semata. Siapkan pertanyaan kalau mau nanya. Di negeri yang katanya merdeka, masih ada hak yang tak dijaga. Warga berseru namun tak berdaya saat haknya diinjak tanpa rasa. Sudah. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Makna dari puisi itu apa ya? Silakan jelaskan. Ada maknanya, ada kata yang tadi dengar, dan ada hak yang diinjak tanpa rasa. Mengenai hak. Berarti ini masuk ke dalam hak warga negara ya? Iya. Ya, contoh puisi dari hak warga negara. Tadi ada hak apa yang dibungkam tadi? Ada hak apa? Hak bersuara. Iya, hak bersuara yang dibungkam. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Penutup. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kursi. Terakhir, kelompok 4. Siapa perwakilannya? Perempuan atau laki-laki nggak apa-apa. Ayo, siapa Nabila apa ini? Wafiudin. Sama siapa satu lagi? Ini tugasnya kebagian menciptakan lagu ya, tadi kan? Lagu sederhana mengenai apa? Pengingkaran kewajiban. Nih, biasa salam pembuka dulu. Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan yang keras suaranya. Hasil kerja sama kami. Ya. Judulnya apa? Judulnya baca.
Judulnya mengenai pengingkaran. Ya. Silakan dipraktekkan. Monggo. 1, 2, 3. Jalanan macet, lampu merah, diterobos tanpa ragu, pajak lupa dibayar, aduh tak tahu malu. Oh warga, ingatlah kewajiban, negara butuh kita, janganlah dilupakan. Kedengeran tidak suaranya, Nak? Tidak. Satu kali lagi suaranya yang keras, oke? Harus bisa, masa kalah sama anak TK. Yuk, yang keras. 1, 2, 3 yang keras nyanyinya. Jalanan macet, lampu merah, diterobos tanpa ragu, pajak lupa dibayar, aduh tak tahu malu. Oh warga, ingatlah kewajiban, negara butuh kita, janganlah dilupakan. Iya. Tanya, ada yang mau nanya dulu nggak temennya? Ada yang mau bertanya? Kayak gantian kelompok lain. Kelompok 1 mau nanya nggak? Yo, kelompok 2. Gantian orangnya. Siapa? Rina atau siapa? Apa Sadian? Rina, boleh. Makna dari lagu Innova. Nah, maknanya apa, Nak, katanya yang kamu buat? Bacakan nggak apa-apa? Ya udah, bacain nggak apa-apa sama Wafi. Yang keras suaranya, Nak. Mengenai lalu lintas dan pajak yang lupa dibayar. Sudah itu aja. Nah, mengenai lalu lintas dan pajak yang lupa dibayar. Masuk ke dalam pengingkaran kewajiban. Oke, beri tepuk. Tadi dulu, salam dulu Pak, salam penutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Kembali ke kursinya masing-masing. Kayak gimana? Sudah paham mengenai hari ini? Sudah, Bu. Sudah mengenai hak warga negara dan kewajiban. Kayak gimana kalau kita sebelum kesimpulannya, mari kesimpulan saya bersama-sama, kita melakukan ice breaking 1 kali lagi, ya. Ya. Yuk, berdiri supaya lebih semangat. Ya. Kayak aba-abanya adalah kalau saya bilang tepuk 1, silakan bersuara ha. Kalau saya bilang tepuk 2, berarti keluarkan suara ha ha. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti 3 kali ha 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 ha. Silakan sekeras-kerasnya. Paham? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Ha. Sambil bertepuk. Lagi ya. Ulang. Tepuk 1. Ha. Tepuk 2. Ha ha. Tepuk 3. Ha 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 ha. Wah, saya kelebihan ternyata. Waduh. Lagi. Tepuk 2. Tepuk 4. Ada yang lebih? Ada. Ada ternyata. It's okay, nggak apa-apa. Tepuk 5. Bu, saya sambil mikir, Bu. Hahaha, sambil mikir, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti logika kamu jalan dengan gerak motorik kamu jalan. Kayak lagi. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Gak apa-apa. Tepuk 3. Oke. Tepuk sepuasnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali duduk. Oke. Sekarang kita akan membacakan kesimpulan kita hari ini. Oke. Kita belajar menyimpulkan apa yang sudah kamu kerjakan bersama-sama. Oke, menurut kalian, apa sih kesimpulannya tadi yang sudah kamu kerjakan mengenai kewajiban itu apa sih? Definisinya saja kewajiban itu apa?
Harus menaati Menaati apa? peraturan. Mentaati peraturan itu masuk ke dalam contoh. Tapi definisinya dulu deh. Kewajiban itu apa sih? Kesimpulannya coba. Kewajiban adalah, monggo silakan. Kewajiban adalah yang harus kita kerjakan. Oke, sekali lagi, kewajiban adalah Kewajiban adalah yang harus kita kerjakan. harus kita kerjakan. Oke. Kalau hak apa kira-kira hak? Adalah yang kita harus miliki. Yang harus kita miliki. Oke, yang lain gantian. Rin. Apa siapa? Sul. Hak adalah Hak adalah apabila kita melaksanakan kewajiban, maka kita mendapatkan hak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau contohnya, paham? Coba sekarang saya yang bertanya, kalau misalkan contoh dari hak warga negara apa tadi yang kamu kerjakan? Barusan nih, contoh dari hak kamu sebagai siswa apa? Mendapatkan pendidikan, belajar. Tuh kewajiban tadi masuknya ya. Kalau hak berarti mendapatkan nilai. Nah, berarti contoh kewajibannya tadi apa Topan? Belajar. Oke, paham ya? Oke. Kemudian di sini kita akan membacakan kesimpulan secara bersama-sama. Ya, nanti sambil kamu menulis ini ya, apa namanya? Kesimpulan secara tertulis ya. Di kertas di buku masing-masing boleh. Bobu kan? Tulis saja sendiri-sendiri ya. Tulis. Apa yang sudah kamu pelajari tulis. Mau bareng-bareng lagi? Monggo. Silakan kelompok 4. Kesimpulannya apa yang sudah kamu kerjakan tadi? Tulis di kertas nggak apa-apa. Kelompok 3, ya kan ya? Silakan tulis nggak apa-apa. Kelompok 1, tulis nggak apa-apa. Ayo Rowi, silakan bergabung. Tulis nggak apa-apa. Tulis sepemahaman kalian secara berkelompok ini. Kewajiban adalah yang harus kita kerjakan. Ya, sudah ketemu. Tadi yang kamu sebutkan pun tidak apa-apa. Tulis lagi di kertas. Atau mengenai ini. Udah kelompok 3 dapat. Dapat. Kelompok 4 sudah ketemu kesimpulan yang kamu kerjakan tadi. Yang tadi aja tulis lagi nggak apa-apa. Bahwa kalau kita sebagai warga negara harus wajib apa? Teruskan tadi. Sudah. Kelompok 4. Ya, boleh nggak apa-apa gitu juga. Coba.
Jangan melanggar aturan dan mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh hukum. Boleh, ini juga bagus. Boleh. Dapat. Sudah tercerahkan berarti. Good. Udah kali. Bener. Sudah selesai menulis kesimpulannya? Sudah. Oke, silahkan dikumpulkan hasil kerja kelompok tadi bersama tadi kesimpulannya dan LKPD yang sudah kamu kerjakan tadi. Nah, kumpulkan dulu ke depan. Perwakilan kelompok aja yang maju. Itu nanti disobek aja nggak apa-apa, Nau. Yang kamu tulis tadi. Nah, ya, terus nggak apa-apa, sobek aja. Tulis. Ya, bagus ini. Semua dikumpulin. Perwakilan nggak apa-apa. Kelompok 4 belum ya? Belum. Oke, sambil nunggu kelompok 4 selesai menulis, kita perhatikan kesimpulan yang sudah saya buat ya. Kesimpulan mengenai materi hari ini, hak warga negara dan kewajiban warga negara, serta pelanggaran warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini kesimpulannya adalah hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Ingat, harus seimbang, tidak boleh menuntut hak tapi kewajiban tidak dikerjakan ya. Kemudian setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kebebasan. Juga harus mematuhi hukum, menghormati hak orang lain dan berkontribusi dalam negara. Nah, kalau kewajibanmu sudah dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan di masyarakatmu akan tentram, nyaman, ya, akan sejahtera. Paham sampai sini? Paham, oke. Bentar. Sudah paham semua kan? Sudah. Oke, coba sekarang kalian tuliskan, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Ya. Silakan tuliskan refleksi hari ini. Apa yang kamu rasakan pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham? Secara sadar lah ya. Apakah sudah paham atau belum? Gitu kan ya. Tulis sejujur-jujurnya nggak apa-apa. Sejujur-jujurnya. Menyenangkan atau tidak. Ada berapa itu? 5. Tulis sendiri. Ya. Tulis sendiri. Bu, pelajaran hari ini misalkan seru atau belum Bu, ada bagian yang saya nggak paham, misalkan tulis nggak apa-apa, ya. Pas terbang nih. Nih, ambil satu orang satu, tulis bawa pulpen kan? Bawa nggak? Bawa nggak nih? Tulis dulu. Ditulis.
Oke, nggak usah lama-lama nulisnya ya. Sebentar saja. Apa yang kamu rasakan dan sudah paham atau apa belum? Sudah? Oke, nanti saya akan pilih secara acak. Ya, mau perempuan atau laki-laki saya akan pilih untuk membacakan refleksi kamu hari ini. Ya. Udah. Kelompok 1 sudah semua? Galang, Darmawan? Sudah? Ahmad Rawi? Inisial nggak apa-apa. Sudah? Kelompok 3 sudah semua ini? Anggotanya sudah menuliskan? Sudah. Kelompok 4, pojok? Sudah selesai, nak? Sudah. Oke. Saya minta yang tadi belum bersuara deh, biar kelihatan cantik dan gantengnya ya. Supaya lebih fresh gitu kan. Silakan, saya ingin siapa nih? Kelompok 1 dulu deh. Saya ingin siapa? Nahrawi. Coba tolong bacakan refleksimu hari ini. Berdiri. Ayo, gak apa-apa berdiri. Berlatih untuk berani ya. Apa yang kamu rasakan hari ini nih, silakan dibacakan yang kamu tulis tadi. Ya. Coba maaf ya. Yang keras ya bacanya ya supaya terdengar teman-temannya. Ya, bacakan Nahrawi. Hah? Singkat. Ya nggak apa-apa singkat. Bacakan apa yang kamu tulis. Yang keras suaranya. Dikit-dikit paham insyaallah. Kurang terdengar ya teman-teman ya. Betul tidak? Iya, lebih keras lagi Nahrawi. Coba. Dikit-dikit paham insyaallah. Insyaallah paham. Oke, beri tepuk tangan untuk Nahrawi karena sudah berani ya. Oke, perempuannya yang belum bersuara. Siapa nih? Anizah, coba. Siti Anizah. Coba bacakan hasil refleksimu yang kamu pelajari hari ini. Berdiri nak, punten. Yang keras suaranya biar teman-temanmu terdengar semua. Pelajaran hari ini sangat senang dan saya sudah memahami. Kurang terdengar ya, kayaknya lembut sekali suara Anizah ini ya. Coba lagi Anizah, sekali lagi yang keras, menggelegar. Pelajaran hari ini sangat senang dan saya sudah memahaminya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Anizah. Pembelajaran hari ini katanya sudah menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, satu lagi deh terakhir. Siapa yang belum bersuara? Najwa, berdiri. Najwa, Kamelia Sari. Ya. Yang keras, nak. Pembelajaran hari ini sudah sedikit paham dan seru, Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Najwa. Siapa yang belum bersuara lagi? Kayaknya adek nih masih sembunyi-sembunyi aja nih. Gantengnya belum terlihat. Coba nak berdiri. Bacakan hasil refleksimu hari ini. Pelajaran hari ini banyak mendapatkan ilmu. Oke, itu saja. Oke, beri tepuk tangan untuk Ade Fatullah. Sa'dian tadi sudah presentasi. Oh ya udah, Galang Darmawan deh yang paling ganteng. Monggo silakan nak berdiri ya. Dibacakan dengan suara yang keras, menggelegar ya. Hari ini saya bisa belajar menghargai, Bu. Menghargai. Oke, good. Tepuk tangan untuk Galang Darmawan. Monggo. Siapa lagi yang belum? Kayaknya Muti ya, ini yang paling cantik belum berbicara ya nak ya. Coba berdiri punten sayang. Bacakan refleksimu hari ini. Pelajaran hari ini seru dan menyenangkan, cukup mengerti. Cukup mengerti dan sangat nggak ada sangatnya tadi. Oh aku ngalem sendiri ya gitu kan ya. Kayak tepuk tangan untuk Mutia. Ini sudah semua terpanggil tadi ya. Oke, cukup untuk refleksinya. Terima kasih untuk umpan balik yang kamu kasih kepada aku atau feedback yang saya dapatkan dari kalian. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, saya merasa kalian sudah mulai terbuka, sudah mulai sadar mana yang membedakan hak dan
kewajiban. Paham kan ya tadi? Kami refleksi bilang pada paham semua toh? Iya, kemudian dari diskusi kelompoknya tadi juga sudah mulai aktif gitu kan ya. Sudah aktif, sudah membagi porsi tugasnya masing-masing, siapa yang membuat sketsa, yang bikin poster, siapa yang mewarnainya, siapa yang menebalkan dengan spidol, kemudian presentasi juga tadi juga sudah bagus, sudah berani ke depan itu sudah alhamdulillah ya. Artinya kamu sudah sadar bahwasanya saya ini harus berubah untuk berani. Karena nggak mungkin kamu diem aja melempem ya, nggak mungkin. Karena kamu suatu saat nanti akan punya kehidupan selanjutnya ya. Paham ya? Ya. Kemudian ada sedikit motivasi dari saya sebagai guru kalian ya. Artinya saya peduli dengan kalian karena kalian sudah kelas 12, betul? Sebentar lagi kalian akan lulus, kemudian akan yang bekerja, akan ada yang kuliah, ya enggak? Ya. Iya. Oke, di sini ada tidak yang mau melanjutkan kuliah kira-kira? Siapa angkat tangan yang sangat tinggi? 1, 2, 3. Acung yang mau kuliah, yang mau terus kuliah. Cuma segini saja. Oke, yang mau bekerja langsung siapa? Siapa? Yang tinggi Nabila, angkat tangannya Nabila. Ya, Nabila, Wafi, Udin, dan Ade dan kawan-kawan yang lain. Pastilah mau bekerja. Iyalah Bu, pengen punya uang sendiri, pengen belanja sendiri, pengen beliin orang tua yang bagus-bagus, ya nggak pengen beli motor sendiri, punya mobil. Amin. Nah, sebelum kamu apa sih prosesnya supaya kamu nanti mandiri di tempat kerja atau di tempat kuliah ya. Artinya kamu harus punya rasa tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Kamu bisa bersikap jujur, kamu bisa menghargai orang lain ya. Kamu bisa melaksanakan kewajibanmu dengan secara penuh dan sadar. Insya Allah kamu bisa melanjutkan kehidupanmu di jenjang selanjutnya. Nanti entah bekerja, menikah, atau nanti misalkan kuliah. Di tempat kuliah, kamu jangan kaget. Akan ada banyak tugas, ya. Akan banyak presentasi, bertemu orang-orang baru dengan wawasan-wawasan yang baru, ya. Jangan kaget. Kalau dari sekarang sudah kamu latih sikap mandirimu, mencari tugas sendiri, jawaban sendiri, memahami sendiri, kalau tidak tahu bertanya, diskusi, itulah fungsinya teman dan guru di sekolah, ya. Kemudian yang mau bekerja, kamu harus punya modal jujur, beretika, sopan santunmu harus tetap dijaga. Tidak mungkin kamu sama bosmu selewengan. Pak, dari mana aja lu? Kan gak mungkin begitu toh? Iya. Harusnya gimana? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bapak habis dari mana kalau boleh tahu? Oh, Bapak habis meeting, bla bla bla, misalkan. Jadi kan gunakan etikamu. Dari sekarang inilah karakter sopan santunmu, berpancasilamu ini harus diterapkan supaya terbiasa, ya. Kalau sudah terbiasa, kamu tidak akan kaget di lingkungan kerja, di lingkungan kuliah, di masyarakat. Pasti orang akan memandang kamu, wah, anak ini misalkan sudah berintelektual, berpengetahuan yang tinggi, cerdas, etikanya ada banget, top. Sekolah mana sih? Misalkan, ya enggak? Anaknya bapak siapa sih? Oh, gurunya Bu Aryani ya? Gitu kan misalkan. Wah, bagus sih sekolahnya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ya udah, saya mau ke sekolah sini deh, anak saya nanti. Bagus kan? Iya, jadi ada feedback yang bisa sekolah dapatkan dan kamu dapatkan sebelum lulus. Nah, saya harap kamu sebagai lulusan generasi emas, generasi muda gitu kan ya, punya akhlak yang sangat bagus, punya adab, sopan santun. Pertama, percuma kamu pintar tapi adab tidak ada. Ya, harus beradab, beretika dulu nih sama teman sebaya, adik kelas, guru, orang tua, dan kepada Allah. Kalau minta juga ya jangan yang aneh-aneh kalau minta ya. Prosesnya jalankan dulu gitu kan. Kemudian baru tadi punya prestasi, cerdas.
jujur. Itu modal kamu. Paham ya? Ya. Iya. Oke, silakan refleksinya dikumpulkan ke saya. Jangan disobek-sobek, pinter, Kasep. Silakan dioper ke saya ke depan. Dari kelompok 1 ke kelompok 2. Dioper nggak apa-apa. Estafet saja. Kayak lagi gulung arisan ya, Neng ya? Nggak apa-apa. Mana kelompok 4? Wafiudin. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk di pertemuan selanjutnya, kamu di rumah semua wajib membaca, sumbernya mau dari buku atau dari internet, silakan, mengenai ini pendalaman kasus-kasus pelanggaran kewajiban warga negara dan hak warga negara yang dikaitkan dengan pasal-pasal yang berlaku, ya. Mengaitkan dengan pasal-pasal yang berlaku. Pasalnya kalau tidak punya undang-undang, silahkan di ini namanya apa? Silahkan dicari di internet atau di Google. Kemudian membuat proyek kampanye, ya. Divideokan nanti hasilnya seperti apa sih yang saya pelajari, gitu kan ya. Bentar. Mungkin, tapi sampai sini sudah paham semua kan? Sudah. Oke, sebelum kita selesai, kita siap-siap berdoa dulu, ya. Silakan dirapikan alat tulisnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Bentar, saya matikan dulu. Sudah tertutup ya. Langsung dimatikan aja. Bukunya udah dirapiin? Sudah. Alat tulisnya sudah? Sudah. Bentar ya, saya matiin laptop dulu. Ada yang terjatuh. Cover off. Gimana, seru nggak belajar menggunakan diskusi? Seru. Lebih paham mana dengan yang biasanya? Berdiskusi terus atau selang-seling misalkan? Diskusi terus, enak ya? Oke. Jadi bahan evaluasi untuk saya juga ya. Nanti temannya yang tidak sekolah dikasih tahu ya yang sakit. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Duduk yang rapih ya. Duduk yang rapih. Oke, good. Duduk yang rapih. Sudah rapih yang belakang? Sudah, monggo silahkan Sadian pimpin doanya nak. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal
haqqi wa tawassaw bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya pamit. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu dan bahagia selalu.